Harga BBM naik. Apa betul BLT menjadi solusinya? Kenaikan harga bahan bakar minyak sejak 3 September lalu, seperti kita rasakan sekarang ini, ternyata memunculkan dampak ekonomi dan sosial di masyarakat, terutama sejak era awal reformasi hingga sekarang. Dampak yang pertama yang pasti adalah ekonomi. Karena bagaimanapun penggunaan BBM menjadi faktor utama produksi dan mobilitas masyarakat. Transportasi, sebagaimana kita tahu, hampir semua menggunakan kendaraan bermotor dalam hal distribusi maupun aktivitas lainnya. Sehingga skala biaya, kebutuhan hidup mulai dari bahan pokok sampai barang mewah biasanya akan mengalami perubahan seiring perubahan pada harga BBM. Dan itu sekarang dirasakan masyarakat kita di negara ini. Sementara pada sisi lain, para petinggi negeri bicara pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, hingga solusi cepat dan praktis mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Para ibu rumah tangga kini mengeluh dan khawatir karena belanja kebutuhan pokok kian mahal. Para pedagang dan pengusaha kecil mengeluh karena harus menaikkan harga jual seiring biaya produksi mereka juga yang bertambah besar. Belum lagi bagi usaha yang mempekerjakan orang, harus berpikir bagaimana menambah upah karyawan. Sedangkan efek yang akan mereka terima adalah daya beli masyarakat yang biasanya menurun karena tingginya harga. Barangkali ini yang sering kita sebut sebagai efek domino, di mana kenaikan BBM memicu kenaikan harga-harga barang, utamanya kebutuhan pokok. Sedangkan yang kedua, dampak sosial. Dari kenaikan harga BBM, munculnya gejolak di masyarakat. Para mahasiswa, buruh, pekerja sektor formal dan informal yang tidak setuju kebijakan ini melakukan aksi protes di berbagai kota di Indonesia. Belum lagi ancaman PHK oleh perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan karena dampak kenaikan harga BBM yang akan menambah daftar orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Saya tidak ingin menyebut pengangguran karena sekarang kategori itu masih sulit untuk saya identifikasi. Lantas, apakah dengan langkah pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT atas kenaikan harga BBM kepada masyarakat kurang mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang terjadi? Jika alasannya adalah soal subsidi yang salah sasaran, kenapa harus membebani seluruh rakyat dengan menaikkan harga BBM? Kenapa setiap persoalan ekonomi rakyat seringkali BLT yang menjawab, termasuk kenaikan harga BBM kali ini? Rakyat kurang mampu lagi-lagi disuguhi bantuan tunai sebesar Rp150.000 per bulan, mulai September hingga Desember mendatang. Mengutip situs BBC News Indonesia, seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menyebut bahwa keputusan menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidaksesuaian antara solusi dan masalah. Ini nggak nyambung. Ditambah lagi, katanya, kenaikan harga tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dari kecanduan akan BBM. Kebijakan ini tidak tepat sasaran. Misalnya, targetnya menyembuhkan sakitnya batuk yang diobati panu, kata Fahmi. Fahmi mengartikan jika masalahnya 70% penyaluran BBM tidak tepat sasaran, harusnya pemerintah fokus untuk memperkuat pengawasan, bukan menaikkan harganya. Sederetan aksi protes, berbagai pandangan dan kritik dari para akademisi dan ahli ekonomi setidaknya memberikan gambaran betapa perlunya para petinggi negeri memperhatikan betul dampak kenaikan harga BBM ini. Dengan belajar dari pengalaman bahwa memberikan BLT saat harga BBM naik bukanlah solusi yang tepat. Seakan istilah memberikan pancing bukan ikan, untuk membuat rakyat menjadi pintar hanya sebatas ungkapan belaka. Berbeda ketika 2 tahun terakhir, di mana seluruh sektor bekerja keras mendongkrak perekonomian yang porak-poranda diterjang pandemi COVID-19. Namun begitu rakyat ingin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, menandai 77 tahun kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2022, tepat 17 hari kemudian, rakyat kembali menghadapi beban berat dengan kenaikan harga BBM. Merujuk pada pandangan para pengamat ekonomi, kita bisa mengambil makna bahwa yang dilakukan pemerintah seharusnya mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi bagi orang yang kurang mampu, hingga mereka yang masih dalam kategori menengah ke bawah. Sebutlah pengusaha kecil, buruh, angkutan umum, pengguna kendaraan bermotor yang umumnya dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu dengan mengidentifikasi atau memastikan bahwa para pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang memang berhak menerima. Sekali lagi, saya ingin sampaikan bahwa
negeri ini punya instrumen untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, dusun, lingkungan, hingga RT RW. Bahkan dapat diperkuat dengan kehadiran elemen masyarakat, organisasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta yang paling utama dari semua pengendalian itu adalah aparat hukum dan keamanan yang sejatinya mampu mengawal semua itu sampai ke masyarakat dan menghempang tindak penyelewengan. Maka jika alasan pertamanya adalah subsidi yang salah sasaran, jawabannya tentu pengendalian, pengawasan, dan penindakan. Mampukah instrumen negara kita melakukannya? Menurut saya harusnya mampu. Agar 70% subsidi BBM yang katanya salah sasaran bisa diluruskan dan dikendalikan tanpa harus menaikkan harga BBM tersebut, tanpa harus menjawabnya dengan BLT yang jumlahnya 600.000 selama 4 bulan, 150.000 sebulan atau sekitar 5.000 per hari. Yang kita tahu itu bisa habis dalam hitungan hari dan rakyat kembali berpikir untuk menjalani hidupnya dari bulan ke bulan berikutnya, dengan kenyataan bahwa harga kebutuhan hidup terus naik dan tidak akan mungkin turun, dan itu akan menjadi beban mereka. Dari seluruh pernyataan para petinggi negeri ini tentang alasan menaikkan BBM bersubsidi, saya berusaha untuk berbaik sangka sebetulnya, meskipun sulit untuk saya terima, bahwa niat pemerintah untuk mengendalikan arus subsidi. Jadi kenaikan BBM diharapkan mampu mengendalikan arus subsidi, sekaligus mengendalikan kemungkinan munculnya gejolak rakyat atas beratnya beban kehidupan. Jika subsidi salah sasaran, maka seharusnya BLT juga jangan dijadikan jawaban, karena itu sama saja mengendalikan rakyat yang sedang kesulitan, menindakbobokkan rakyat agar menerima kenyataan bahwa negara seakan peduli dengan kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi, padahal sesungguhnya tidak. Dampak dari kebijakan yang tidak pro rakyat. Seharusnya pemerintah memperkuat pengendalian kepada mereka yang mampu, tetapi tega dan tanpa malu menikmati subsidi yang harusnya diberikan kepada rakyat kecil. Bukan malah meredam suara masyarakat yang tidak setuju BBM dinaikkan, atau yang protes penggunaan anggaran negara untuk proyek pembangunan yang sejatinya belum diperlukan dan tak punya manfaat langsung bagi rakyat. BBM murah untuk rakyat kecil, kendalikan yang kaya, cerdaskan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.